Yang pertama saya mohon maaf, ada kebahagiaan hari ini bagi warga Jabar karena Persib jadi juara. Jadi Persib juara, Jawa Barat istimewa. Sehingga ada euforia yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga pada hari ini suaranya masuk ke ruangan ini biasanya hening. Yang kedua, Pak Wakil Dirjen Otonomi Daerah, ini kali pertama saya pidato di Gedung Sate, Pak. Karena sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Yang ngantor di sini banyak menikmati Gedung Sate dengan para pegawainya yang cantik-cantik, banyakkan sekda dan wakil gubernur. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia, kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun, dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Jadi kalau masyarakat sudah kesehatannya jamin, pendidikannya jamin, perumahan pemukimannya dijamin, rakyat ini sudah sejahtera. Apa sih yang membuat rakyat kita menjadi miskin? 1, menurunnya derajat kesehatan berdampak pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Karena ketika orang sakit, maka 2 kemungkinan yang terjadi, dia harus membayar biaya rumah sakit, kalau tercover oleh BPJS ya alhamdulillah, kalau tidak tercover musibah. Ketika dia sakit, maka keluarganya kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan, maka keluarganya yang menunggu dalam setiap hari perlu pembiayaan. Maka orang sakit itu akan mengalami 7 tingkatan derajat kemiskinan dalam waktu sekejap. Sehingga kategori pembiayaan bagi masyarakat yang sakit, jangan lagi bicara miskin dan kaya. Kenapa? Kita anggota DPR, kita pejabat, kena sakit, kita akan jatuh miskin. Untuk itu negara harus hadir dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Nah, hari ini saya dalam 2 hari ini, bahkan 3 hari ini, menghadapi problem tentang kriminalitas remaja. Kriminalitas remaja itu berdampak pada perkelahian yang direkam di media sosial, sistem pengelolaan kriminalitas tawuran yang dikelola oleh gangster, melahirkan kaderisasi, dan yang menjadi target yang harus berkelahi di bawah umur 18 tahun agar bebas dari jeratan hukum. Sudah berkembang di media sosial secara sistemik, dan perkelahian itu diraih dari pengaruh media sosial yang membentuk karakter pikirannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika mereka tawuran, masuk rumah sakit, BPJS-nya tidak klaim. Barusan saya beresin 15 juta. Ketika BPJS-nya tidak klaim, orang yang berkelahi, itu orang tuanya nggak mampu. Mau yang menang tidak mampu, yang mau kalah tidak mampu. Berproses peradilan melahirkan kemiskinan, tidak berproses peradilan pulang lagi ke rumah melahirkan kemiskinan baru karena orang tuanya tak sanggup lagi menghadapi. Maka negara harus hadir untuk mencari solusi. 1, solusi terhadap pembiayaan rumah sakit, 2, solusi recovery terhadap anak-anak yang berkelahi itu karena itu anak bangsa. Inilah negara harus punya pikiran out of the box. Tidak bisa hanya berbicara proses hukum kembali ke orang tua, orang tuanya udah nggak sanggup. Ini Jawa Barat.